Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Pradita. Saya dari mahasiswa Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi S1 Keperawatan semester 7. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir perkuliahan saya dalam mata kuliah Keperawatan Bencana. Di sini saya akan membahas tentang upaya mitigasi. Baik, kita saksikan videonya berikut ini. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tangguh. Jika musim hujan tiba, sudah tahu kan bencana yang sering terjadi? Banjir. Iya, banjir merupakan momok ketika musim hujan tiba. Genangan air sanggup menghentikan aktivitas sehari-hari, menenggelamkan bangunan-bangunan, menimbulkan penyakit, bahkan menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Banjir merupakan fenomena alam terkait dengan ulah manusia, terjadi sebagai akibat akumulasi beberapa faktor, yaitu curah hujan, kondisi sungai, kondisi daerah budidaya dan pasang surut air laut. Salah satu kota yang menjadi langganan banjir setiap musim hujan adalah ibu kota DKI Jakarta. Seperti yang terjadi pada tahun 2013, banjir memakan korban 20 orang dan 33.500 orang mengungsi. Banjir ini melumpuhkan pusat kota, air menggenang di bundaran Hotel Indonesia, kawasan Sudirman, dan lain sebagainya. Kerugian akibat banjir ini diperkirakan mencapai 20 triliun. Lalu, apa yang menjadi penyebab terjadinya banjir? Beragam penyebab terjadinya banjir antara lain disebabkan oleh manusia dan faktor alam. Datangnya banjir dikarenakan antara lain membuang sampah sembarangan, curah hujan tinggi, erosi, lahar dingin yang disebabkan oleh gunung api, sedimentasi yang membuat sungai menjadi dangkal, hutan gundul, penebangan liar, dan pemukiman di sepanjang aliran sungai yang mengakibatkan sungai menyempit. Apa sih tanda-tanda datangnya banjir? Tanda-tanda banjir bisa dilihat dengan pertama, debit air sungai yang meningkat. Yang kedua, warna air sungai terlihat keruh. Agar terhindar dari bencana ini, sebaiknya Anda perlu melakukan berbagai hal, seperti reboisasi, memperbanyak daerah resapan air, membersihkan sampah di daerah aliran air, membuang sampah pada tempatnya, membuat selokan, dan memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Saat banjir datang, tips-tips apa sih yang harus dilakukan? Jika banjir datang, yang pertama dilakukan adalah segera mematikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Kedua, mengungsi ke daerah aman sedini mungkin. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Ketiga, segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Keempat, gunakan tali saat evakuasi agar tidak terseret arus. Dan yang terakhir, hubungi instansi terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. Jika banjir telah selesai, apa yang harus dilakukan? Pertama, secepatnya membersihkan rumah, khususnya lantai yang tertutup lumpur dan gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Kedua, cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang sering menjangkit setelah kejadian banjir. Nah, jadi tahu kan apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah banjir? Budayakan selalu hidup bersih, dan sampai jumpa kembali pada program-program selanjutnya. Tetap waspada dan salam tangguh. Nah guys, gimana video yang tadi? Menarik kan? Bisa dipahami kan? Jadi, untuk menanggulangi banjir, kita semua masyarakat tolong membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan, dan tidak menebang pohon sembarangan. Lebih baik ketika menebang pohon, ditanam kembali untuk masa depan yang lebih bagus lagi. Dan menggunakan tempat minum
pribadi tidak menggunakan bahan plastik. Kurangi pemakaian plastik teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe.